Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Widu Yoga Nugraha. Di sini kita akan melanjutkan praktikum VR AR, yaitu menggunakan Unity. Nah, sebelumnya kita telah menginstal Unity Hub dan juga Unity. Pada hari ini kita akan membangun atau memasukkan 3D modeling dan juga memasukkan tekstur pada proyek yang telah kita buat. Oke? Jadi ini adalah praktikum lanjutan dari praktikum yang pertama yang memasang Unity Hub. Namun sebelum itu, pertama-tama di sini teman-teman sebaiknya sudah memiliki beberapa bahan yang kita butuhkan ya. Nah, bahan yang kita butuhkan pertama ada 3D modelingnya tentu saja. Di 3D modelingnya saya punya dua ya, ada Earth model dan motherboard model. Selanjutnya ada Vuforia package. Nanti saya jelaskan apa itu Vuforia. Dan selanjutnya ada image target. Di sini image targetnya bebas saja ya. Tapi di sini saya pilih Unity PNG karena lebih kontras ya, hitam dan putih. Oke, setelah 3 bahan ini terpenuhi dan oh ya, pastikan teman-teman punya kedua ini, Unity Hub dan Unity. Selanjutnya kita harus sudah login dan punya lisensi key-nya ya dari developer vuforia.com. Di sini teman-teman bisa cari video lain untuk tutorialnya. Tapi sebenarnya sini cukup mudah. Teman-teman tinggal login. Setelah login, teman-teman pasti akan dapatkan plan type di sini. Kita pilih yang basic saja untuk free. Dan kita sudah bisa dapatkan copy dari lisensi key-nya. Oke, setelah itu. Jadi yang kita butuhkan tadi ada 3 di sini. Setelah itu ini lisensi key-nya. Oke. Dan lama-lama langsung kita masuk ke Unity Hub. Oh, sudah terbuka di sini tadi. Oke. Kita buat proyek baru. Bebas namanya. Nah, saya namakan project 2 saja. Kita gunakan 3D built-in render pipeline. Kita pakai ini. Oke, klik, lalu create object. Lalu kita tunggu sampai Unity selesai membuat proyek baru kita. Seperti biasa, di sini menunggunya bakal cukup lama. Jadi kita skip saja. Yap, cukup lama. Jadi di sini saya jelaskan sedikit apa sebenarnya Vuforia itu. Jadi Vuforia Engine itu adalah sebuah alat, jadi berupa software yang memberikan kita kemampuan untuk mengakses kamera dan mendeteksi dan melacak juga objek-objek yang ada di dunia nyata. Seperti itu. Jadi kemampuannya seperti itu. Agar kita bisa mengakses kameranya nanti Vuforia Image dan mendeteksi objek yang ada di objek melalui webcam kita. Seperti itu. Kita sambil tunggu saja dulu di sini. Oke, di sini editornya sudah terbuka ya, tapi masih menginstal package-nya. Kita tunggu saja, tinggal sedikit lalu akan terbuka di sini. Beberapa detik lagi. Oke, di sini editornya sudah terbuka ya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan pada editor ini yaitu memasukkan Vuforia package. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi Vuforia Engine itu atau ya Vuforia Engine. Nah, nama yang akan kita masukkan adalah Vuforia Package. Tapi sebenarnya ini Vuforia Engine. Package itu adalah pack-nya lah atau alatnya yang akan kita masukkan ke sini. Nama alatnya itu Vuforia Engine. Nah, itu adalah sebuah software yang memberikan kita kemampuan pada kamera untuk mendeteksi dan melacak objek di dunia nyata. Sederhananya seperti itu. Kita akan masukkan dulu ya Vuforia Engine-nya. Pertama-tama kita ke sini bagian project. Klik kanan, oh bukan di asset. Di asset klik kanan, ada import package. Seperti namanya package, custom package. Nah, di sini kita akan diarahkan ke bagian mana yang ada package yang ingin kita gunakan. Nah, saya sudah arahkan di sini ke bahan praktikum saya. Kita klik saja add Vuforia package, lalu open. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita import saja.
maka dia akan mereload semua yang kita butuhkan. Ketika muncul seperti ini, kita klik saja update. Sambil tunggu dia memproses lagi dan menginstal. Oke, jika tanda instalasinya sudah tidak muncul seperti ini, kemungkinan Vuforia kita sudah terpasang. Namun kita cek dulu. Cara ceknya di hierarki kita klik kanan. Nah, akan muncul di sini Vuforia Engine jika berhasil terpasang. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan dan mengganti main kamera dengan kamera dari Vuforia Engine. Karena itu yang akan kita gunakan. Kita klikkan di sini, ada Vuforia Engine, masukkan AR kamera. Nah, setelah masuk, taruh di sini. Nah, ini AR kameranya. Nah, selanjutnya kita hapus main kamera karena tidak dibutuhkan ya. Oke. Setelah kita memasukkan AR kamera, langkah selanjutnya adalah memasukkan image targetnya. Nah, image target itu apa? Jadi image target itu adalah gambar atau foto atau pola visual yang didaftarkan ke dalam sistem Vuforia agar bisa dikenali oleh kamera yang akan kita gunakan nanti, misalnya webcam. Nah, sederhananya ini seperti pemicu ketika kita melihat gambar yang ada nanti kita munculkan, barulah objek 3D yang telah kita buat akan muncul di atasnya, seperti itu. Sederhananya dia cuma pemicu agar objek 3D saat terscan akan muncul. Kita lanjut memasukkan image targetnya. Klik kanan di sini di hierarki, sama seperti tadi, Vuforia Engine dan image target. Nah, seperti ini. Image target sudah muncul seperti ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan memasukkan image target custom yang telah kita sediakan sebelumnya. Nah, image targetnya akan seperti ini, warna putih saja. Karena memang belum ada di sini ya, kita belum masukkan. Kita masukkan image targetnya ke aset saja dulu. Temukan foldernya, image target. Kita copy atau drag and drop saja. Masuk ke sini. Nah, ke aset. Nah, image target sudah masuk dan ada masuk ini. Image target yang telah kita inginkan sebelumnya, yaitu Unity. Oke, teman-teman bisa klik image target dulu di hierarki. Setelah mengklik akan muncul inspektor seperti ini. Nah, di inspektor kita bisa lihat di sini ada non-textual 2D dan target namanya. Kita tarik saja, drag and drop, masukkan ke sini. Nah, setelah masuk dia akan berubah seperti ini. Artinya image targetnya telah kita ubah custom sesuai keinginan kita. Oke. Ini adalah penanda yang akan memicu munculnya 3D object yang akan kita tampilkan nanti. Setelah itu kita akan menyeting AR kameranya. Nah, seperti ini. Apa yang ingin kita setting? Kita akan memasukkan lisensi key dari Vuforia developer tadi yang telah kita login. Caranya, klik dulu ini, lalu inspektor ke open Vuforia Engine configuration. Nah, ada app lisensi key. Kita buka dulu, copy, masuk ke sini, lalu paste. Nah, cukup seperti ini. Cukup, langsung paste saja. Nah, lalu ke paling bawah, jangan lupa untuk mengubah kamera device kita ke kamera yang akan kita gunakan saat ini. Jangan sampai ini berbeda dengan kamera yang kita gunakan agar nanti bisa tampil, oke? Di sini saya pakai USB 2.0 HPUFE UFC webcam. Oke, setelah ini bisa langsung tersave. Kita close saja. Nah, ini yang kita butuhkan. AR kamera sudah, image target sudah. Selanjutnya apa yang kita gunakan, apa yang akan kita tambahkan lagi? Kita akan menambahkan 3D object agar masuk ke image target. Pertama-tama seperti tadi image targetnya, kita masuk dulu ke 3D modelnya. Nah, di sini saya akan gunakan earth model terlebih dahulu. Sebenarnya kita bisa bikin folder baru ya di sini. Kita buatkan saja ya. Folder. Namanya 3D Earth. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, klik tekstur dan juga Earth yang 2K FBX. Nah, FBX itu apa? Jadi ini adalah 3D object. Kenapa saya menggunakan yang FBX bukan yang OBJ? Karena menggunakan FBX karena format ini tuh merupakan paket lengkap yang menyimpan semua data modeling 3D.
seperti bentuknya, warnanya, tekstur hingga animasi-animasinya dalam satu file yang sangat stabil saat dimasukkan ke Unity. Seperti itu. Jadi istilahnya ini adalah paket lengkap dari 3D object yang akan kita gunakan. Setelah itu file ini kita drag and drop saja seperti biasa. Masukkan ke dalam Earth Tree. Tunggu dia memasukkan. Kita buka. Nah, sudah Earth 2K dan teksturnya. Di sini ada beberapa pilihan tekstur. Nanti kita lihat cara penggunaannya. Kita ke Earth 3 saja dulu. Setelah Earth 3D atau model kita sudah ada, kita drag lagi, masukkan ke dalam image target. Jangan di bawahnya dan jangan di atasnya, tapi di dalamnya. Agar Earth 2D ini, Earth 2K ini bisa menjadi child dari image target. Isi foldernya. Pas, masuk ke dalam sini. Oke, sudah. Wah, kok tidak muncul? Earth-nya sangat besar di sini, ukurannya sangat besar ya teman-teman. Kita akan perkecil saja. Pertama-tama klik dulu Earth, lalu tekan R untuk resize, lalu perkecil saja. Sebenarnya kita bisa perkecil lewat sini, namun saya lebih memilih lewat sini perkecilnya karena lebih mudah. Nah, sampai ukurannya itu sesuai lah sama yang saya inginkan. Ya nggak besar-besar amat, hampir sama ukurannya dengan image targetnya ya. R lagi untuk perkecil. Nah, kalau kebesaran biasanya dia bakal offside dari layar kita. Kayaknya kita turunkan lagi sedikit agar pas di atas layar. Ya nanti saat muncul dia seperti ini posisinya gitu. Sudah, Earth 2K-nya sudah masuk ke dalam sini. Dan ini dia Earth 2K-nya, atau image target. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tekstur untuk Earth 2K-nya. Kenapa harus pakai tekstur? Karena jika tanpa tekstur, dia akan modelnya seperti ini saja. Ini masih seperti bola ya, belum terlihat seperti bumi. Nah, caranya bagaimana untuk masukkan teksturnya? Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup klik 3D modelnya. Nah, langsung ke select. Di sini akan ada opsi Use Embed Material. Kita pilih di sini ke External Materials. Nah, lalu Apply. Nah, setelah kita apply akan muncul folder baru yaitu Materials. Klik saja ini Materials. Akan terdapat di sini 3 opsi yang tersedia. Ada Earth, Clouds, dan Atmosphere. Beberapa desain 3D akan berbeda di sini isinya. Karena ini saya sudah tersedia seperti ini. Kita pencet saja yang Earth. Sebenarnya itu bisa berbeda-beda di sini. Saya pakai yang Earth saja. Ini artinya di sini kalau teksturnya mau yang berawan, atmosfer atau bumi, saya pilih yang bumi saja. Sebenarnya kita bebas masukkan tekstur apa saja. Ini penamaan saja ya teman-teman. Karena di sini dalamnya ada 2 isinya, atmosfer dari cloud. Dan langsung yang Earth saja. Nah, setelah kita klik Earth-nya, di sini di inspektor akan muncul albedo. Klik albedonya. Buka tekstur, pilih yang mana kita inginkan. Saya pilih yang bumi saja, yang bulat ini karena lebih natural ya. Klik, masukkan ke sini. Setelah itu, udah. Kita ke material lagi. Nah, otomatis material akan berubah di sini jadi Earth-nya berubah teksturnya, oke? Selanjutnya apa? Kita drag and drop saja lagi. Tarik, masukkan ke sini. Tiba masalah dulu, tunggu. Kok tidak mau ya? Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan. Ternyata saat saya memencet ini tuh malah ke objek lain di sini. Seharusnya sedikit ke pinggir. Tapi kesalahannya itu. Previewnya aku saja dulu. Nah, kesalahan yang tadi itu saat kita ingin drag and drop, dia tidak pas. Oke, kita paskan di sini, tapi di sini saja. Agar dia ke objek Earth-nya. Lepas. Nah, di sini saya bisa lihat, tekan F dulu untuk fokus. Oke. Kita bisa lihat di sini objeknya telah berubah teksturnya. Kita bisa putar-putar. Mana? Kita berubah ya teksturnya. Nah, sampai sini saja. Jadi, setelah kita
mengatur kameranya, memasukkan image target yang ini, memasukkan earth, lalu memasukkan tekstur, maka 3D model kita telah masuk, telah kita berhasil bangun, dan juga telah berhasil kita masukkan teksturnya. Selanjutnya kita akan mengetes apakah 3D object ini bisa muncul saat kita scan, seperti itu. Kita akan menggunakan di sini tombol play untuk mengaktifkan webcam kita. Jadi di sini saya akan matikan rekamannya dulu karena di sini saya menggunakan smartphone untuk merekam, dan smartphone saya akan menjadi kunci untuk menampilkan atau image target dari objek ini. Kita klik dulu. Oke, di sini kameranya telah nyala, kameranya telah masuk ke webcam. Tadi saya gunakan smartphone untuk merekam, tapi smartphone kali ini saya gunakan untuk mendeteksi objek. Pas sini. Nah, ini dia gambarnya. Oh, keterangan. Karena saya cukup buruk ya di sini solusinya. Webcam saya. Nah, seperti ini. Jadi di sini objek kita sudah berhasil tampil ya. Artinya kita telah berhasil membangun AR dengan menggunakan image targetnya. Kita tutup saja dulu, tekan darinya. Oke teman-teman, tadi telah kita lakukan pengetesan dan dia berhasil ke AR kamera dari Vuforia berhasil mendeteksi objek 3 dimensi yang telah kita buat. Tadi mungkin sedikit terlalu besar ya, seharusnya kita buat lebih kecil lagi agar lebih proporsional saat muncul di kamera. Artinya kita telah berhasil membuat dan membangun 3D model ini dan memasukkan teksturnya. Selanjutnya kita akan memasukkan objek yang kedua yang telah disediakan, yaitu motherboard. Kita hapus saja, ikuti tutorial dan langkah-langkah sebelumnya. Hapus saja ini. Kita bikin aset baru, namanya 3D motherboard. Bukan, iya aset folder dulu. Dari mobile. Kita buka folder kita. Ini cuma satu ya teksturnya. Lalu kita klik juga yang FBX. Kita gabungkan saja dalam satu folder. Nah, ada FBX dan juga di sini teksturnya. Seperti sebelumnya, tinggal kita masukkan saja MSI ini dan sini. Set. Nah, motherboardnya telah tampil cukup besar ya ukurannya. Setelah itu ke select material, extra material, save. Nah, muncul material seperti ini otomatis. Nah, kita kecil saja yang saya pakai yang material ini saja dulu. Simbam. Lupa saya nama mobile ini tadi tuh. Ya ini. Ini saja deh yang pertama. Tadi albedo, masuk ke mode mobilnya, masukkan gambarnya. Sudah ada ya, memang bulat dulu. Pada awalnya memang bulat, dia akan masukkan setelah itu. Terlihat klik. Nah, kan ini drag and drop dan akan berubah. So, ini sudah berubah ya. Ini cukup sulit memasukkan satu persatu. Ya di sini bagiannya sudah cukup banyak. Harusnya bisa sih kita masukkan satu persatu ini. Aku lupa caranya untuk masukkan sekaligus. Kita bisa masukkan per bagian seperti ini.
Harusnya bisa sih di sini. Aku udah coba kemarin, ini bisa langsung terpasang. Mungkin aku salah. Bukan ini, tapi yang satunya. Perlu dimasukkan yang ini. Yang 3DS. Benar aku salah ya. Nah, OBJ. J. Hapus dan ini. Masukkan yang objek. Image target. Oh iya, yang ini otomatis ya. Beda sama yang satunya. Kalau yang ini aku udah tahu bedanya apa. Tapi setelah aku lihat-lihat, ya emang gitu penggunaannya. Satu per satu. Udah tahu bedanya apa sebenarnya. Ini poin 1/1. Kalau yang MOBA ini dia sekaligus. Materials. Tuh, sekaligus ya. Mungkin sana udah default nih. Case-nya default. Sedangkan yang satu lihat tadi itu dia terpisah-pisah gitu. Yang FBX. Nah, iya sebelum saya jelaskan tadi. Dia lebih lengkap. Kalau objek ini sekaligus langsung default. Mungkin tadi yang bumi juga seperti itu bakal kepisah-pisah, aku gak tahu. Tapi untuk ini ya langsung lengkap seperti ini. Oke. Mirip kok kayak tadi. Nah, ini yang lupa saya setting itu size-nya doang. Tapi ini low R. Kita sesuaikan ukurannya agar sesuai dengan nih. Kalau kegedean nanti takutnya agak kelihatan. Jadi sesuaikan saja dulu. Di sini udah pas ya ukurannya. Tinggal kita testing apakah ini bisa atau tidak kayak tadi. Kita play dulu di sini. Terus akan cari gambarnya. Akan dia memulai gambarnya. Nah, sudah muncul saya webcamnya kurang bagus ya. Kita turunkan dulu pencahayaannya karena terlalu terang bisa gak muncul. Sudah muncul tuh. Ini motherboardnya ya. Balik. Seharusnya tadi saya balik sih. Kebalik nih mah. Nah jadi. Ups. Ya detek. Eits. Lama. Cukup sulit ya positioningnya. Tapi ini kita sudah berhasil. Ini cukup sulit daripada yang tadi. Mungkin ada lighting saya ya. Nah iya, pantulan lighting tadi yang nutupin. Dan dan di sini objeknya telah tampil. Dan teksturnya juga telah masuk. Kita close dulu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk praktikum VR AR yang kedua yang membangun objek dan memasukkan tekstur. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman bisa paham dari tutorial yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika kurang penjelasannya. Mungkin saja sampai di sini. Terima kasih.